atau nanti saya kepotong. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam bentuk lainnya, ya fungsi eksponensial juga kita bisa definisikan sebagai bentuk ini, yang mana e pangkat z itu adalah rho e pangkat i theta, bukan i theta ini ya, i v ya, i v. Nah, di sini yang tadi sebenarnya sama aja, cuma yang r biasa kita pakai itu kita gantikan dengan rho, gitu ya. Jadi e pangkat x itu adalah rho, kemudian v adalah y. Jadi ini pengganti theta, gitu ya. Nah, selanjutnya ya kalau kita perhatikan bahwa modulus dari e pangkat z ya pasti e pangkat x, ya karena kan dia jari-jari. E pangkat z itu sama dengan r ya. Kalau e pangkat r e pangkat i theta ini kan adalah r ya jari-jarinya. Maka yang kita dapatkan modulus e pangkat z itu adalah si bukan r jadinya ya, si rho. Nah, kemudian argumennya ya bagian sudutnya ya v, atau dalam hal ini y tambah 2np. Nah, kenapa ada tambah 2np? Karena dia nanti memiliki nilai yang banyak, ya dia kan melingkar. Ingat bahwa bilangan kompleks itu terutama yang dalam bentuk eksponensial ini akan melingkar ini sejauh, dalam hal ini sejauh y, gitu ya. Jadi titiknya misalnya yang di sini ini adalah rho-nya. Saya buat rho di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kita kalau ingin membuat dia menjadi 2np, berarti kan dia berputar sebanyak satu kali putaran. Nah, kayak gini kurang lebih. Maka ini sudah 2pi ya, bukan 2np ya, 2pi. Satu kali putaran 2pi. Makanya y-nya itu adalah y tambah 2np untuk n-nya dari 0 kemudian plus minus 1 dan seterusnya. Ya. Nah, dan juga kalau e pangkat x-nya itu tidak sama dengan 0, maka e pangkat z-nya juga tidak sama dengan 0, ya. Kenapa ya? Karena dia sudah bergeser, jaraknya sudah kalau e pangkat x-nya atau rho-nya tidak sama dengan 0, berarti ini kan tidak 0, ya. Dan dia nggak mungkin negatif ya. Jadi dia bisa bergeser sejauh rho dari 0,0 sehingga tidak mungkin e pangkat z-nya adalah 0 untuk setiap bilangan kompleks z. Sifat-sifat yang ada di fungsi eksponensial diantaranya ada 8 ini, yaitu turunannya sebenarnya sama aja dengan turunan dari apa namanya di real gitu ya, mirip, kurang lebih mirip. Nah, kalau ingin dicari, ini kan kita perlu menggunakan persamaan Cauchy-Riemann ya. Persamaan Cauchy-Riemann itu kan kalau UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Gitu ya. Nah, kita lihat bagian U-nya untuk FZ E pangkat Z sama dengan FZ sama dengan E pangkat Z itu adalah E pangkat X cos Y ditambah E pangkat I dikali E pangkat X sin Y. Berarti yang ini U, yang ini V. Kalau kita turunkan UX ya, UX itu adalah E pangkat X cos Y, sedangkan turunan dari VY, turunan V terhadap Y itu adalah E pangkat X, turunan sin Y adalah cos Y. Begitu juga kalau kita turunkan U terhadap Y menjadi min E pangkat X cos Y, sedangkan VX-nya itu adalah E pangkat X, ini sin ya. Ini sin Y karena turunan dari cos Y adalah min sin. Nah, ini turunan E pangkat X lagi, jadi di sini tetap E pangkat X sin Y. Sehingga kita peroleh turunannya, dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Akibatnya turunannya Fz atau F aksen Z itu adalah
UX tambah I VX, ya, atau UY min I VY, atau UX min I UY, gitu ya, atau VY plus IVX. Berarti sama dengan apa nih? Turunannya ya berarti E pangkat X cos Y ditambah I E pangkat X sin Y. Atau dia nggak berubah ya, berarti kembali lagi ke E pangkat X cos Y ditambah I sin Y sama dengan E pangkat Z. Gitu ya. Jadi dia nggak berubah apapun. Nah, kemudian E pangkat Z itu tidak sama dengan 0 untuk Z-nya, R-nya, ya dia nggak mungkin ya, nggak mungkin dia sama dengan 0 karena row-nya E pangkat X itu nggak mungkin sama dengan 0 ya. Ini karena E pangkat X itu tidak sama dengan 0. Tidak ada nilai X demikian sehingga membuat E pangkat X itu 0. Lalu E pangkat 0 sama dengan 1, ya ini cukup jelas karena ketika 0 itu berarti E pangkat X-nya itu 0, berarti E pangkat 0 cos 0 ditambah I sin 0. Ya, itu sama dengan 1 dikali cos 0, 1 ditambah I dikali 0. Jadi hasilnya adalah 1. Nah, kemudian perkalian atau E pangkat Z1 tambah Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2. Nah, ini sifat-sifat ini sebenarnya semuanya ngikut dari apa namanya, di bagian real ya. Tinggal kalau ingin membuktikan tinggal dikembalikan ke bentuk yang ini saja. Kalau Anda bisa menunjukkan bentuk yang ini, kalau Anda ingin menunjukkan bahwa ini benar, kembalikan ke bentuk yang ini, kemudian dioperasikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi E pangkat Z1 tambah Z2 itu nanti kembalikan ke sini. Z1 tambah Z2 itu kan berarti X1 ditambah IY1 ditambah gini, X2 tambah IY2, jadinya X1 tambah X2 ditambah IY1 tambah Y2. Nah, kayak gitu. Nanti karena ini sudah di bagian real, langsung bisa digunakan. Gitu ya. Bagian conjugate-nya juga sebenarnya sudah jelas bahwa E pangkat Z conjugate itu sama dengan E pangkat X min Y, ya, sama dengan E pangkat X dikali E pangkat min IY atau sama dengan E pangkat X dikali E pangkat I min Y itu sama dengan E pangkat X cos min Y ditambah I sin min Y. Nah, ini kita perlu ingat bahwa cos itu adalah fungsi genap, sin adalah fungsi ganjil. Akibatnya apa? Bagi cos X, cos min Y itu sama dengan cos Y. Maka di sini menjadi cos Y, kemudian untuk sin min Y itu sama dengan min sin Y. Sehingga diperoleh ini menjadi min I sin Y. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama ya. Ini karena bentuknya ada branch-nya, ada cabang percabangannya, tapi nilai utama itu adalah ketika K-nya sama dengan 0. Nanti principal value atau nilai utama itu akan sering muncul di
masalah fungsi-fungsi elementer atau fungsi eksponensial, di fungsi eksponensial khususnya, dan yang melibatkan sudut ya. Kemudian jika Z sama dengan X plus Y, maka modulus dari E pangkat Z itu adalah E pangkat X, dan argumen dari E pangkat Z adalah Y, itu yang tadi di bagian definisinya. Nah, contohnya di sini, kalau kita ingin mencari Z yang memenuhi E pangkat Z sama dengan min 1. Nah, ini kan berarti mencari Z-nya berapa gitu, atau X-nya berapa. Maka yang kita lakukan adalah tentu E pangkat Z itu adalah E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Ya. Nah, di sini kita ini sama dengan min 1. Tentu saja E pangkat X itu nggak bisa negatif. Oh, sorry. Ya, E pangkat X nggak bisa negatif. Dia hanya bernilai positif. Ya, dia bernilai positif dan selalu lebih dari 0. Berarti apa? Yang kita bisa lakukan di sini adalah E pangkat X itu paling memungkinkan adalah 1. Ya. Tinggal bagaimana si cos Y-nya. Atau di sini kan sebenarnya sama dengan min 1 ditambah I0. Gitu ya. Atau bisa juga, ya nggak apa-apa deh, gitu aja. Nah, berarti E pangkat X sin Y itu sama dengan 0. E pangkat X cos Y itu sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, karena E pangkat X sin Y itu sama dengan 0, di sini kita akan dapatkan sin Y itu sama dengan 0. Kapan sin Y sama dengan 0? Dia akan terjadi ketika Y-nya itu bernilai 0, atau kelipatannya gitu ya. 2NP-nya, atau lebih tepatnya bukan 2NP ya. Kelipatan P-nya, karena ketika dia kembali lagi ke 0 itu setengah lingkaran, itu dia akan ke 0 lagi. Berarti kan ini Y-nya itu adalah P, NP gitu ya. Nah, pertanyaannya, kapan cos Y bernilai min 1? Ya, kapan cos Y bernilai min 1? Kira-kira kapan? Itu kalau ini kita bisa bagi sih sebenarnya. Sin Y E pangkat X per E pangkat X. Cos Y itu sama dengan 0 per min 1. Ya. Yang di sebelah kiri, sin ini coret, kita dapatkan sin per cos adalah tangen Y. Oke. Ini sama dengan 0. Berarti Y-nya adalah NP. Gitu ya. Y-nya adalah NP. Nah, kalau Y-nya sama dengan NP, pilihan dari cos-nya adalah 1 dan min 1. Ya. 1 dan min 1. Kalau Anda perhatikan, ya nantinya ketika ujian tentu akan saya berikan tabel lengkap gitu ya. Tapi kita coba lihat dari gambar saja. Ini cos X sama sin X. Nah, cos X-nya merah, sin X-nya biru. Nah, kita lihat. Oke, di sini harus dibuat mana ya? Aksisnya itu display. Ini di graf harusnya. Tapi nggak ada gambarnya. Oke, nggak kelihatan di sini. Saya punya Desmos nggak ya? Oh, ada. Nah, Desmos aja deh. Sin X, cos X. Nah, gini.
Kemudian ini pakai stepnya pi/2. Ini juga pi/2. Nah, gini ya. Kita bisa lihat nilainya. Oh, Y-nya mungkin pakai 1 ya. Nah, gini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Dia akan cos-nya, sin-nya itu adalah yang merah, cos yang biru gitu ya. Sin yang merah ini akan bernilai 0 ketika dia pi ya, 0, pi, 2pi, 3pi dan seterusnya. Nah, kalau di nilai yang sama sin-nya cos-nya yang tadi sin-nya 0 0 0 0 0 terus, kalau cos-nya itu akan menjadi ketika dia 0 1, ketika dia pi min 1, ketika dia 2pi, 1 lagi, lalu 3pi min 1. Jadi kita bisa lihat di sini bentuknya itu adalah sin mana tadi? Cos Y yang sama dengan min 1 itu mengakibatkan Y-nya itu adalah pi tambah 2np. Atau ya gitu ya, atau 2n tambah 1 pi gitu ya, bagian ganjil-ganjilnya aja. Nah, di sini berarti kita akan punya pangkat X sama dengan 1, Y sama dengan 2n tambah 1. Ya, jadi kita dapatkan Z-nya dengan kata lain, Z sama dengan 1 ditambah 2n tambah IP tambah I 2n tambah 1 pi. Nah, gini. Ya. Ini Z-nya. Nah, kalau untuk yang nomor 2, tentukan Z yang sama dengan X plus Y yang memenuhi persamaan pangkat Z sama dengan 1 ditambah I akar 3. Gitu ya. Kita lihat di sini, apa yang bisa kita ambil? Gitu ya. Apa yang bisa kita keluarkan nilainya? Kalau kita ambil 1/3, bentar, 1/3 ya. Kalau saya kalikan, bukan kalikan ya, keluarkan dia dengan 1/3, ini 2/3 ya. Ini, oh, sorry. Ini 3 jadinya ya. Gini aja deh. Ini sama dengan pangkat X. Kenapa gitu ya? Cos X ditambah pangkat X sin X. Ini I. Nah, jadi pangkat X cos X itu sama dengan 1. Kok X sih? Sini Y harusnya. Pangkat X sin Y sama dengan akar 3. Kalau kita bagi pangkat X cos X per pangkat X, bukan X ya. Ini sama dengan, ini kita coret, menjadi cos Y per sin Y, itu adalah 1 per akar 3. Berarti tangen Y itu adalah 1 per akar 3 atau 1/3 akar 3. Ya. 1 per akar 3. Itu berapa tuh? Berarti Y sama dengan, kita cari di, saya juga sebenarnya tidak hafal nih tabel
trigonometri ya. Trigonometri table. Nah yang ini. Nah ini. Oh, kok dia pakai pi biar gampang langsung di convert. Nah, tangan seperakar 3 atau sepertiga akar 3 gitu ya. Itu adalah pi per 6 ya. Pi per 6. Jadi ini berarti ini adalah pi per 6 tambah 2np. Gitu ya. Ingat kita selalu tambahkan dengan 2np. Nah, kemudian E pangkat X-nya berapa jadinya nih? E pangkat X-nya. Kalau kita lihat cos pi per 6 itu berapa? Akar 3 per 2. 1/2 akar 3 gitu ya. 1/2 akar 3. Lalu sin pi per 6 adalah 1/2. Ya. Dan berarti apa? Kita keluarkanlah si setengahnya gitu ya. Maka di sini E pangkat Z itu sama dengan 1 tambah I akar 3 itu adalah 2 dikali 1/2 ditambah I 1/2 akar 3. Gitu ya, karena 2 dikali setengah 1, 2 kali setengah. Ini kalau dikalikan dia 1, dikali ke sini jadinya akar 3. Sehingga hasilnya adalah 1 ya sama dengan 1 gitu ya. Jadi E pangkat X sama dengan ya. Jadi E pangkat X sama dengan 2. X-nya berapa kalau kayak gitu ya? Ln 2. Berarti Z itu adalah ln 2 ditambah I pi per 6 tambah 2np. Ini kayaknya yang tadi awal tadi salah ya. Mana tadi? 1 ya. Sorry. E pangkat X-nya 1. Maka Z-nya adalah X-nya adalah 0. Ya, jadi E pangkat Z-nya Z-nya adalah langsung ya 2 plus 1. 2N tambah 1 pi. Gitu ya, ini salah. Ini harusnya 0 ya. Nah, gitu. Oke. Itu contohnya. Nah, ini latihan bisa Anda kerjakan sendiri. Ya, latihan untuk menunjukkan bahwa E pangkat eksponen 2 plus minus PI itu sama dengan min E pangkat 2. Nanti bisa dilihat. Ini sebenarnya dikembalikan ke bentuk trigonometri gitu ya, dirubah bentuknya dulu ke trigonometri lalu dikerjakan. Yang di bawah itu ya itu bisa nanti dicoba Anda kerjakan. Nah, kita lanjut ke fungsi logaritma. Ya, tadi fungsi eksponensial, sekarang fungsi logaritma. Di logaritma gimana terkait dengan apa namanya fungsi dengan variabel kompleks. Nah, di sini kita perlu melihat variabelnya itu sebagai R tambah I, E pangkat I theta. R dikali E pangkat I theta. Di mana log Z, ya ini L-nya kecil, ini nanti kita akan bahas. Log Z atau logaritma dari Z itu adalah ln R, ingat, ln R ditambah, ini definisinya, I dikali sudut utamanya, principal value dari E pangkat I theta, ditambah 2np. Atau kita bisa tuliskan logaritma dari Z adalah ln modulus Z ditambah I dikali argumen dari Z. Argumennya argumen yang biasa, bukan argumen utama ya. Nah,
kita bisa lihat di sini bahwa ketika Z adalah X plus Y, modulus E pangkat Z itu adalah E pangkat X. Dan argumen dari Z itu adalah argumen dari E pangkat Z itu adalah Y tambah 2NP. Maka ini sebenarnya menghubungkan nilai logaritma dan eksponensial seperti pada bilangan real. Ya, bahwa logaritma dari E pangkat Z biasanya kan ln E pangkat X itu adalah X. Ya. Tapi yang di sini diharapkan hal yang serupa tapi memang nggak sama. Bahwa log dari E pangkat Z itu adalah ln dari modulus E pangkat Z, ini sama dengan definisi, ditambah I dikali argumen dari E pangkat Z, dan ini sendiri adalah E pangkat X, E pangkat Z, ya. Sorry, ini E pangkat X, yang ini, ya, ini sama dengan E pangkat X ditambah ln E pangkat X ditambah I Y dikali ditambah 2NP, gini ya. Ini sama dengan ln E pangkat X adalah X, X ditambah IY ditambah 2NPI, yang ini adalah Z. Ya. Jadi hasilnya menjadi Z ditambah 2NPI seperti yang di sini ya. Sudah terlihat bahwa memang jadinya sangat mirip sekali dengan yang di real, bahwa logaritma dari E pangkat Z ya Z juga, cuma ditambahkan dengan tambahan sudut-sudutnya nanti, kemungkinan nilainya yang berlebih tadi, branch-branchnya nanti atau cabang-cabangnya yang lain. Nah, baru kemudian diperkenalkan principal value, yaitu nilai utama dari logaritma, ya, nilai utama dari logaritma dari fungsi logaritma. Nah, di nilai utamanya di sini yang diambil adalah sudut utama atau argumen utamanya, ya. Ingat bahwa argumen Z itu adalah yang ini, yaitu sama dengan ini theta besar ya, sama dengan theta biasa. Kalau yang argumen Z itu adalah theta ditambah 2NP. Ya, jadi diutamakan yang diambil adalah ketika N-nya sama dengan 0, lebih kayak gitu. Itulah si nilai utamanya tadi. Nah, contoh kita bisa lihat kalau Z-nya adalah min 1 min akar 3I. Sini kan yang kayak tadi ya, bahwa nantinya ya di sini bisa langsung aja bahwa R-nya itu adalah akar dari min 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 1 ditambah 3 sama dengan akar 4 sama dengan 2. Lalu argumen Z itu adalah theta, di mana tangen theta itu adalah X plus X per Y. Ya. Kenapa dia 2 ya? Bentar. Oh, bentar. R. Ya, nanti dikeluarin ya. Enggak. Apa saya salah bikin contoh? Oh, betul. Tangan Z itu adalah, tangan theta itu adalah min 1 per min akar 3, yaitu 1 per akar 3, yang mana hasilnya adalah 2 per akar 3. Ini kenapa min ya?
Di sini pi per 6 ya. 1 per akar 3. Bentar. Salah. Ini, bukan Y per X ya. Bukan min 1 per akar 3. Bukan X per Y, tapi Y per X. Karena kan di bagian depan ini cos, ini sin. Kan sin per cos. Jadi akar 3, min akar 3 per min 1. Nah, ini saya salah. Ini akar 3. Nah, akar 3 itu adalah tangan akar 3 pi per 3. Gitu ya. Nah, pi per 3. Kenapa diambilnya yang min 2 pi per 3? Kenapa ya? Sebentar. Itu sebenarnya sama, cuma kenapa diambilnya yang negatif ya? Karena kan ini sama aja dengan min 2 pi per 3. Gitu. Dia satu putaran penuh. Enggak juga ya. No. Oh, sorry. Posisinya dia di akar 3, tapi nah kita harus lihat. Kita harus lihat. Mana tadi? Ya, jauh. Nah, posisinya itu adalah, kenapa dia gini ya? Min 1 min akar 3 itu tidak di kuadran 1. Gitu ya. Min 1 min akar 3 itu di mana? X-nya adalah min 1. Ini min 1. Lalu akar 3. Ini 1 mungkin sekitaran sini gitu ya. Ini min akar 3. Terbalik ya. Sorry. Ya, ini min 1. Mungkin di sini min akar 3 gitu ya. Di sini. Maka tidak mungkin dia apa namanya? Sudutnya adalah pi ya pi per 3. Karena pi per 3 itu kan di bagian atas ya. Karena kan dia nggak sampai pi ya. Pi per 3 itu ya kurang dari ya mungkin sekitaran sini gitu ya. Ini pi per 3. Tapi bukan ini. Melainkan yang di bawah sini. Ya, atau kalau misalnya saya buat garis, katakanlah seperti itu, yang ini kan. Nah, ini si theta. Nah, theta yang seperti itu berapa? Nah, ini ternyata adalah ya pi per 3 dikurang pi, yaitu min 2 pi per 3. Gitu ya. Jadi kan dia negatif ya. Ini 2 pi per 3, tapi ke arah yang negatif. Gitu. Makanya hasilnya adalah 2 theta utamanya itu adalah min 2 pi per 3. Ya. Min 2 pi per 3. Nah, kemudian baru dicari logaritmanya gimana berarti? Logaritmanya adalah ya logaritmanya ini logaritma Z itu adalah ln modulo Z ditambah I dikali min 2 pi per 3 tambah 2 NP sama dengan ln 2 ditambah 2N. Ini 2-nya bisa dikeluarkan. 2 kali N kurang 1 per 3. Ya. PI. Gitu. Untuk N-nya sama ya. 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya.
Nah, contoh lainnya ini bisa, ini sederhana ya, karena Z-nya adalah 1, berarti modulus Z-nya sama dengan 1, sin ya, sin Y-nya adalah 0, cos Y ini pangkat X ya. Atau R gitu ya. Sama dengan R, ini R, ini R. Ini sama dengan 1. Jadi cos Y sama dengan 1, yaitu Y-nya sama dengan 2NP. Ya. Akibatnya ya tinggal dimasukin. Ya, ini 0 sebenarnya ya. Atau argumen Z-nya itu adalah 0. Sehingga diperoleh yang seperti ini. Ya. Dan 1 ya 0. Dan argumen Z-nya 0 tambah 2NP jadi seperti itu. Atau kalau dalam nilai utamanya ini adalah 0. Ya. Kalau dia min 1, nah ini agak sedikit berbeda karena min 1 gitu ya. Sehingga cos Y-nya min 1. Kapan itu terjadi? Nah, itu kan berarti yang setiap yang tadi ya, nilai-nilai pi-nya ganjil gitu ya. Jadi pi, 3pi, 5pi dan seterusnya. Makanya di sini jadi ganjil ya. Lalu logaritma utama, nah ini kuadrat ternyata membuat dia dikalikan keluar. Ya. Tapi nah, lihat tidak berlaku seluruhnya ya. Di sini bisa dilihat dia meskipun ini dikuadratin tapi dia nggak pindah ke depan. Ya. Kita bisa lihat coba yang pertama, logaritma dari 1 ditambah I kuadrat itu adalah logaritma dari 1 tambah I kuadrat itu sama dengan 1 dikurang I kuadrat, ya, 1 kuadrat tambah I kuadrat ditambah 2I. Sama dengan 1 kurang 1 tambah 2I sama dengan 2I. Ini adalah logaritma dari 2I. Gitu ya. Betul begitu? Nah, kemudian ini adalah ln dari 2I gitu ditambah argumen dari 2I. Nah, ini adalah yang ln-nya ini jari-jari dari 2I itu 2 kuadrat 4 ya. Jadi di sini 2 ditambah argumen dari 2I. Nah, ini kan berarti sin-nya ya. Sin Y sama dengan 1 karena R-nya 2 gitu. Kita sudah lihat ini R-nya sama dengan 2, ya R sama dengan 2, R sin Y-nya atau E pangkat X sin Y-nya itu sama dengan 1. Sin Y-nya sama dengan 1. Y-nya berarti sama dengan NP gitu ya. 2 NP. 1 I per 2 ya. I per 2 tambah 2 NP. Ya, I per 2 ya. Itu 2 NP. Oh, enggak. Bukan gitu caranya. Ini dia 1, tapi cos-nya sama dengan 0. Berarti tangan Y yang tidak terdefinisi itu adalah ketika kita lihat tadi tabelnya. Nah, ini tidak terdefinisi ketika dia pi per 2 ya. Dan 3 pi per 2. Oke.
Ya, berarti Y-nya atau argumen Y, argumen Z, argumen 2I-nya itu adalah 2pi seperdua ya. Kan pi per 2 ya. Pi per 2. Nah, sekarang kita lihat yang log dari atau ini kalau dikeluar ya nggak apa-apa. 1 ditambah I. Itu adalah ln dari 2I, 1 tambah I ditambah argumen dari 1 tambah I. Modulus 1 tambah I, ini ln 2 ya. Ini ln 2. Gini ya. Modulus 1 tambah I, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, ini akar 2. Ya. Ditambah, argumen 1 tambah I itu adalah, kita lihat cos-nya, cos 1, cos theta gitu ya. Cos theta sama dengan 1, sin theta sama dengan 1. Ini kapan dia bernilai sama? Berarti tangan theta sama dengan 1. Ini ketika tetanya adalah pi per 4. Nah, seperti ini. Ketika tetanya adalah pi per 4. Lalu, nah berarti di sini adalah ln akar 2 ditambah pi per 4 I. Ini ada I-nya ya. Saya lupa ini. Itu sama dengan 1/2 ln 2 ditambah pi per 4 I. Atau sama, ya, kalau kita kalikan 2, itu 2 logaritma 1 tambah I itu adalah ln 2 tambah pi per 2 I. Yang mana sama dengan yang di atas ini kan. Logaritma utama dari 1 tambah I kuadrat. Nah, tapi kalau yang kedua ini perlu Anda coba. Ini tugas saja lah ya. Biar menarik. Ya. Tugas. Kalian tunjukkan bahwa memang dia nggak sama. Artinya cari nilai yang di sebelah kiri berapa, yang di sebelah kanan berapa, kemudian dihubungkan. Gitu ya. Apakah mereka sama atau tidak. Nah, perlu diperhatikan bahwa logaritma utama ini adalah fungsi yang tidak kontinu untuk sebarang Z0 sama dengan X0 tambah Y0. Dengan Y0-nya sama dengan 0 dan X0-nya kurang dari sama dengan 0. Kenapa? Karena ya bisa dilihat bahwa ln modulus Z X0 ditambah, kalau Z-nya menuju ke sini, ya, ketika Z menuju Z0, ya, kalau Y-nya positif. Jadi saya punya, ini mana? Ada nggak? Kalau saya punya garis, misalnya seperti ini, Y-nya 0, X-nya negatif. Jadi titik-titik yang di sini nih. Dia nggak akan pernah ke situ. Kenapa? Karena ketika kita ambil Y-nya yang positif, dia akan ke X tambah Y. Ya, atau ln X0 tambah I theta. Dia akan ke sini. Gitu ya. Dia akan mendekati dari kanan. Ini modulus X0 ditambah I theta.
Jadi bagian yang positif. Ya, tetanya kalau tetanya 0 berarti kan dia menuju ke sini gitu ya. Nah, sedangkan ketika y-nya negatif dia akan dari sini. Ya. Dia akan menuju ke titik ini. Logaritma z-nya akan menuju ke bagian yang kiri dan bagian bawah dan atas. Nah, tapi z itu dibatasi. Jika z itu dibatasi di min pi sampai pi dan dituliskan logaritma itu adalah u plus iv masing-masing terhadap r theta, maka u r theta sama dengan ln r dan v theta, v r theta itu adalah theta. Akibatnya ini. UR sama dengan 1 per R. Ya, ini kan turunan ya. Turunannya adalah 1 per R. VR sama dengan 0. U theta sama dengan 0. V theta sama dengan theta. R, oh sorry, 1 ya. Kan turunan theta 1. Jadi UR, RUR itu adalah V theta. U theta sama dengan min R VR. Jadi dia memenuhi kesamaan Cauchy Riemann gitu ya. Berarti dia punya turunan. Nah, meskipun dia tidak kontinu di bagian yang Y0 sama dengan 0 dan X0 kurang dari sama dengan 0, bagian yang bagian belakang garis belakang gitu ya. Bagian sininya ini tidak kontinu di garis sumbu X, sumbu real bagian negatifnya itu tidak kontinu, tapi dia punya turunan di sini. Gitu ya. Dia analitik di U sama ketika Z-nya seperti itu untuk R-nya yang positif dan theta-nya berada di antara min pi sampai pi. Jadi nggak di ujung-ujung, nggak di 0 ya. Kita lihat di sini tidak ada apa namanya? Tidak ada sama dengannya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Theta-nya tidak ada sama dengan pi dan min pi-nya. Yaitu untuk setiap Z elemen U turunannya itu adalah 1 per Z. Ini bisa dibaca lagi nanti. Jadi secara umum jika untuk sebarang alfa anggota bilangan real dibatasi fungsi logaritma Z sama dengan ln R tambah I theta, maka logaritma Z ini analitiknya. Ini alfanya itu untuk menggeser si pi-nya ya. Jadi tetanya itu di antara alfa sampai alfa tambah 2pi, maka logaritma Z itu akan analitik di daerah sini. Untuk R yang positif. Dan turunannya adalah 1 per Z. Nah, perlu dilihat bahwa fungsi logaritma Z yang dibatasi pada U alfa itu disebut cabang. Ya. Jadi ini dibatasi pada alfa. Alfanya bisa apa saja gitu ya. Kalau alfanya adalah pi, alfanya kalau alfanya adalah min pi, ya nanti kan tetanya berada di antara min pi sampai pi. Nah, itu berarti kan dia sama dengan U. Ya. Yang merupakan percabangan utama atau principal branch atau principal value-nya pada akhirnya nanti. Lalu ya kalau yang dia pakai alfa bebas berarti dia cabang lainnya. Nah, garis sinar yang memuat semua titik Z sama dengan E pangkat I theta dari titik asal dengan theta-nya sama dengan alfa, ini disebut sebagai potongan cabang. Jadi potong-potong, jadi garis E pangkat I theta itu kan di garis saja sebesar theta-nya. Nah, gitu. Ini alfa, ya. Jadi titik-titik yang ada di sini itu adalah branch cut atau potongan cabang. Nah, titik asal disebut branch point. Ya, di sini ini 0,0 itu branch point, ini Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6. Di sini itu disebut sebagai branch cut. Jadi dipotong. Seret. Ini beberapa sifat logaritma juga yang umum digunakan di real ternyata juga
digunakan di kompleks, yaitu perkalian dan pembagian. Bahwa logaritma Z1 dikali Z2 itu sama dengan logaritma Z1 dibagi dengan logaritma Z2. Ini sama untuk kasusnya Z1 dan Z2 tidak sama dengan 0. Karena tadi Z-nya ketika 0 dia tidak terdefinisi, tidak kontinu di situ. Nah, kemudian ya ini contoh aja ya, bahwa Z1 sama dengan Z2 ini adalah min 1. Bentar, dia dapatnya ini bukan menggunakan rumus ya, dia pakai, sebentar ini apa saya salah ya, logaritma min 1 dia pakai ini, seingat 2n tambah 1 logaritma min 1 itu adalah ini. Kalau kita kalikan ya, maka dapatnya ini gitu. Jadi log min 1 tadi kita udah cari ya, belum? Logaritma min 1 itu adalah ln dari modulus 1 ditambah argumen dari min 1 gitu ya. Ln modulus 1 itu kan adalah ln 1 sama dengan 0 gitu ya. Kemudian argumen min 1 itu adalah ketika tangen tetanya sama dengan apa ini? Min 1 0 per min 1 yaitu 0. Yaitu ketika bernilai pi-nya ganjil gitu ya. Berarti argumen min 1-nya adalah 2n tambah 1 pi. Nah, ini karena dia ganjil kan nanti cos-nya sama dengan min 1, cos theta, sin theta adalah 1. Sorry, 0. Ya. Dia min 1, jadi yang ganjil terus. Nah, karena dia seperti ini, maka logaritma 1 itu kan adalah logaritma dari min 1 dikali min 1. Yaitu sama dengan logaritma min 1 ditambah logaritma min 1. Ini sama dengan 2n tambah 1 pi ditambah 2n tambah 1 pi. Yaitu hasilnya adalah 2 dikali 2n tambah 1 pi. Ya, ini sama aja dengan 2n pi. Ya. Atau kalau mau ditulis dengan huruf yang lainnya 2m lah. 2m pi. Karena 2n tambah 1 itu juga adalah sebuah bilangan ganjil ya, dia bilangan ganjil tapi nggak ada masalah. Ya, jadi yang penting dia menjadi genap nantinya. Nah, seperti itu. Ini ada latihan tadi tugasnya 1 ya. Nah, ini kasih tugas lah. Jadi ada 4 ya, 4 soal tugasnya. Ini fungsi pangkat. Kita lanjut dulu ya. Ini banyak ya. Oke, sampai dengan fungsi pangkat trigonometri pekan depan aja. Nah, selanjutnya adalah fungsi pangkat. Fungsi pangkat itu ya seperti biasa, Z pangkat suatu bilangan. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk logaritma dan eksponensial, itu sama aja dengan menuliskan Z pangkat C itu sama dengan E pangkat C log Z. Ya, sama seperti di bilangan real. Ya. Kenapa ya? Karena nanti di sini kalau Z-nya tidak sama dengan 0, C-nya bisa ke kuadratnya gitu ya. Tapi menutup mata dari itu, ini sebenarnya definisinya seperti ini. Didefinisikan memang seperti ini. Z pangkat C sama dengan E pangkat C log Z. Lalu ya karena dia memuat fungsi logaritma, berarti nilainya bisa banyak. Ya, ingat bahwa logaritma dia punya principal value atau principal branch gitu ya. Jadi ada percabangan utama, ada percabangan yang lainnya. Nah,
kalau kita lihat sifat-sifatnya, ya dia sebenarnya menggunakan sifat dari eksponensial dan sifat dari logaritma. Sederhana sebenarnya. Dia menggunakan sifat-sifat itu. Lalu ya jadinya apa? Jadi ketika Z-nya tidak sama dengan 0, 1 per Z pangkat C itu adalah E pangkat min C logaritma Z. Atau yang sama dengan Z pangkat min C. Lalu kalau percabangannya Z pangkat C dengan percabangan logaritma Z sama dengan ln R tambah I theta untuk R yang positif dan tetanya itu berada antara alfa sampai alfa tambah 2pi, maka turunan dari percabangan fungsi ini adalah ya diturunkan seperti biasa gitu ya pada dasarnya, karena tadi kalau dia percabangannya ada, ini kan dia analitik ya. Analitik berarti punya turunan. Nah, turunannya seperti apa? Turunannya adalah ya biasa gitu ya. D per Z E pangkat C logaritma Z itu sama dengan C per Z E pangkat C logaritma Z ya, seperti aturan rantai biasa. Nah, ya kemudian tinggal diganti bahwa E pangkat C logaritma Z, Z itu sendiri, karena Z pangkat C itu adalah E pangkat C logaritma Z, berarti Z saja itu adalah E pangkat logaritma Z ya. Jadi di sini digantikan, kemudian ya dioperasikan, diperoleh C E pangkat C kurang 1 logaritma Z atau C Z pangkat C kurang 1. Sehingga kita akan dapatkan sebuah aturan turunan dari fungsi yang punya pangkat ya. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan persamaan Cauchy-Riemann terus, sehingga belum ada rumus langsung dari turunan terhadap Z. Nah, sifat-sifat pangkat itu ada nilai utama dan nilai percabangan lainnya gitu ya, tergantung pada sudutnya atau argumennya. Nah, nilai utama dari Z pangkat C itu adalah E pangkat C logaritma utama dari Z. Nah, ini yang disebut sebagai percabangan utama dari Z pangkat C. Dan fungsi pangkat dengan basis C untuk C tidak sama dengan 0 itu konstan di bilangan kompleks yang didefinisikan sebagai C pangkat Z. Fungsi pangkat ya, oh ya. Untuk C-nya konstan. Ini C pangkat Z itu adalah E pangkat Z logaritma C. Ya, ini kan cuma tinggal diganti aja ya. Sama dengan definisi yang tadi. Nah, ketika nilai logaritma C ini spesifik, C pangkat Z menjadi suatu fungsi entire karena turunannya banyak gitu ya. Ya, dia punya nilai di seluruh bidang kompleks. Dia analitik misalnya. Dan turunannya seperti ini bisa dilihat C pangkat Z logaritma C. Jadi ya nilainya ada untuk seluruh bilangan kompleks. Ini contohnya I pangkat I itu bisa dituliskan sebagai E pangkat I logaritma I. Perhatikan bahwa logaritma I itu adalah ln 1 ditambah I dikali pi per 2 tambah 2np. Nah, ini ln 1 sendiri adalah 0, kemudian yang sebelah kanan ini adalah menjadi 2n tambah 1/2 pi. Untuk n-nya bilangan bulat. Jadi I pangkat I ini dapat ditulis sebagai ini. Ya, sehingga principal value, ingat, principal value dari I pangkat I itu adalah E pangkat I min pi per 2. Jadi I pangkat I ini memiliki nilai utama. Atau principal value dari I adalah I pangkat I adalah E pangkat min pi per 2. Kalau I saja punya principal value enggak? Ya kalau I saja berarti kan nanti E pangkat 0 logaritma 1 dikali logaritma 1 gitu ya. Logaritma I. Ya, 1 dikali logaritma I. Berarti nanti kan hasilnya adalah sama aja ya. Dia punya. Sepertinya begini. Nah, kalau kita tuliskan lagi bentuk dari min 1 pangkat 1 per pi. Ya, ini bisa dituliskan menjadi E pangkat 1 per pi logaritma min 1.
logaritma min 1 tadi adalah 2n tambah 1 pi. Gitu ya. Atau pi tambah 2n tambah 1. I sama-sama dikali i gitu ya. Ya inilah nilai dari min 1 pangkat 1 per pi. Principal value-nya apa? Principal value dari min 1 pangkat 1 per pi itu adalah E pangkat, ini pi-nya bisa dicoret ya. Ini adalah E pangkat 2n tambah 1 I, principal value-nya adalah E pangkat I. Yaitu cos 1, ya nggak usah lah ya, E pangkat I lah. Cos 1 ditambah sin 1. Ya. Nah, percobaan utama dari Z pangkat 2 per 3 berarti kan ditulis lagi Z itu sebagai E pangkat 2 per 3 logaritma Z. Ya, ini menjadi E pangkat 2 per 3 dikali ln modulo Z tambah argumen Z. Ya inilah nilainya gitu ya. Percobaan utamanya. Ini kalau mau dituliskan bisa nggak? Kalau X plus Y mungkin agak panjang ya. Ya, seperti itu. Ini masih bisa kayaknya. Coba saya lihat lagi, saya intip. Oh, pendek-pendek aja. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada waktu. Kalau fungsi trigonometri gimana? Nah, kalau fungsi trigonometri sin dan cos, kita lihat bahwa sin, nah ini sebenarnya diambil dapat nilai ini dari manipulasi aritmatik aja gitu ya, bahwa E pangkat IZ itu sama dengan cos Z ditambah I sin Z. Maka kalau kita kurangi dan E pangkat min IZ itu atau konjugatnya adalah cos Z min I sin Z. Maka E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ itu adalah, ini dikurang ya, menjadi 2I sin Z. Nah, kalau ini kita kali 2 dibagi 2 maka di sebelah kanan ya 2I gitu ya. Bisa dicoret menjadi sin Z. Kalau kita jumlahkan min IZ itu adalah cos 2 cos Z. Nah, kalau di sebelah kiri kita bagi 2, kanan juga kita bagi 2, hasilnya adalah cos Z. Ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk mencari nilai dari sin Z dan cos Z, ya, definisinya seperti itu. Sifat-sifatnya gimana? Nah, sifat-sifatnya ternyata sin dan cos ini adalah fungsi entire, artinya dia punya turunan di seluruh bidang, dia terdefinisi dan dia punya turunan di seluruh bidang kompleks. Kemudian turunan dari sin dan cos adalah seperti di di real ya, bahwa turunan dari sin itu adalah cos dan turunan dari cos adalah min sin. Lalu fungsi sinus adalah fungsi ganjil dan kosinus juga adalah fungsi genap. Jadi memang ini seperti biasa ya, bahwasanya memang ya masih seperti biasa lah ya. Seperti pada bilangan real. Nah, sifat-sifat trigonometri yang lain itu juga berlaku, bahwa sin Z1 tambah Z2 itu adalah sin Z1 cos Z2 dan seterusnya. Ini sebenarnya sama aja, nanti Anda bisa baca sendiri ya. Sama dengan sifat trigonometri seperti biasa. Nah, ini biasanya akan saya berikan sifat-sifat ini pada saat ujian. Jadi tabelnya itu sudah kita punya, lalu Anda tinggal gunakan. Atau saya ingin Anda untuk membuktikan tabel ini atau sifat-sifat ini. Itu satu dari banyak soal gitu ya. Dan perlu diperhatikan bahwa sin Z tambah 2pi itu adalah sin Z tambah pi itu adalah min sin Z. Ya. Terus cos Z tambah 2pi itu adalah cos Z, dan cos Z tambah pi juga adalah min cos Z. Itu juga masih sama. Ini pembuat 0, saya rasa ini
kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja, supaya ya bisa cukup banyak ya yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Masih banyak soalnya. Tapi sebenarnya ini sederhana-sederhana sih, karena lebih ke banyak fungsi-fungsi, gitu ya. Ini ada sin hiperbola, nanti kita akan kaji bagaimana sih sin hiperbola itu. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba saya mau nanya. Oh, saya kasih tugas aja lah ya. Dan kan nggak ada yang nanya, jadi saya kasih tugas. Tadi sudah ada 4, saya tambahin lagi lah. Saya sebenarnya bisa aja nih lanjut. 0. Masih ada yang aktif? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Bentar, saya lihat ini ada fungsi hiperbola. Oh, sudah ada hiperbola tadi di awal. Pak, izin, Pak. Ya? Ujiannya boleh bawa kalkulator, Pak? Enggak. Enggak boleh, Pak. Enggak. Kan hitung-hitungannya sederhana. Kalian ngapain pakai kalkulator? Nyari arkus nanti, Tadi Pak. saya bilangnya gimana? Terkait dengan tabel tadi. Kalau tabel kan Bapak kasih gitu kan, Pak. Ini Ya. kayak Ya nyari. sudah. Terus kan tinggal dibalik aja. Pakai tabel itu kan bisa mencari sudutnya. Oke, Pak. Kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Pak, izin Pak. Ya. Oh, saya mau Silakan. nanya yang di fungsi eksponensial tadi, duanya dapat dari mana, Pak? 2? Iya. 2 yang mana? Ini? Oh, bukan. Mana? Bukan, Pak. Hmm. Oh, yang di slide yang tadi, Pak. Ini? Bukan. Oh, yang ini, Pak. Yang mana ini? Ah, ya, Pak. Yang 2 yang mana? Yang 2 dikali 1/2 ditambah I dikali 1/2 akar 3 tuh, Pak. 2. Oh, ini. Iya. Manipulasi aja. Ini kan sebenarnya saya kalikan dengan 2/2. Boleh dong? Boleh, Pak. Kan? Nah, Boleh, Pak. sebenarnya supaya apa? Supaya bagian yang di dalamnya ini, yang ini kan cos. Ya kan? Cos I/6 nantinya ya. Cos Y. Ini sin Y. Supaya bentuknya nanti seperti ini loh. Jadi bentuknya E pangkat X cos Y ditambah I sin Y. Nah, maka kita perlu E pangkat X-nya gitu kan. Kita perlu mencari E pangkat X-nya. E pangkat X-nya kan belum dapat tuh di atas. Belum diperoleh kan. Maka yang kita lakukan adalah kita sudah dapat cos-nya dan sin-nya kita sudah dapat. Jadi kita kembali lagi, E pangkat Z itu adalah 1 tambah I akar 3. Nah, supaya dapat 1/2 akar 3 dan 1/2, kita kalikan dengan 1/2 dong. Ya kan? Nah, kalau kali dengan 1/2 kan nggak bisa. Jadi kita perlu dikalikan dengan 1, yaitu 2/2. Coba. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Oh, tadi apa saya kasih aja tugas ini? Oh, enggak. Saya tadi masih mau ngasih tugas yang bagian akhir tadi ya, fungsi trigonometri ya. Tadi. Ini ya. Nah, saya mau kasih Anda tugas yang di sini. Bentar, saya lagi lihat di buku. Trigonometri itu di fungsi elementer. Jadi elementer ini fungsi-fungsi yang terkait banget di bilangan, di fungsi variabel kompleks gitu ya. Dia banyak sebenarnya jenis-jenis fungsinya.
Saya kasih soalnya. Mana ya? Ya, tunjukkan bahwa konjugat dari sin Z itu adalah sin dari konjugat Z. Coba ini satu, lalu cari ini satu, yang kedua cari semua akar-akar atau solusi. Sebenarnya akar-akar itu kan solusi ya, dari persamaan sin ini pakai hiperbola ya, jangan deh. Nggak usah deh yang ini. Kalau Anda cari yang hiperbola, nanti takutnya saya kasih sesuatu di luar kapasitas. Ya, tunjukkan aja lah ya. Tunjukkan bahwa E pangkat IZ1 dikali E pangkat IZ2 itu sama dengan cos Z1 cos Z2 min sin Z1 sin Z2 ditambah I sin Z1 cos Z2 ditambah panjang. Dan di sini cos Z1 sin Z2. Nah, coba Anda kerjakan ini. Ini tugas juga ya. Jadi ada 6 soal tugasnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke, ya. Boleh kami minta video yang materi yang kemarin-kemarin? Dari kemarin video. Sudah ada di Adlink. Saya sudah masukin di Adlink. Oke, Pak. Ya, jadi Anda tidak pernah nonton nih, ketahuan nih. Saya bisa lihat loh berapa jumlah penonton di di Adlink. Bukan di Adlink, di YouTube. Itu kan ke YouTube. Jadi saya bisa lihat kemana atau siapa yang nonton. Nggak ada yang nonton ya sudah. Siapa tahu nanti ada soal di situ kan. Besok ya? Iya, Pak. Saya belum cari ruangan di itu, tapi kayaknya di bagian atas tuh kosong ya. Di bagian lantai 2 itu kosong nggak ya? Biasanya Lantai Java, Pak. Iya. Kalau lantai Java biasanya dipakai semua, Pak. Oh gitu. Yang kosong biasanya di mana? Nanti paling atas ya? Iya, Pak. Papua. Nah, di Papua Iya, aja lah Papua, kalau Pak. gitu ya. Papua tuh kosong hari Rabu. Ada juga Tapi beberapa yang belum salah, Pak. Iya, dari fakultas lain kadang pakai yang di atas, Pak. Oke. Nggak apa-apa. Nanti kita lihat situasinya di atas. Ya, besok pagi coba saya nanti cari. Kalau nggak ada nanti mungkin ke perpus ya. Saya lihat situasi di perpus. Untuk jamnya, Pak? Tapi jam 10 atau jam 9? Setengah 9. 9 kemarin. Setengah 10 ya? Setengah 9 kemarin, Pak. Setengah 9 ya? Oke, setengah 9 aja nggak apa-apa. Tapi saya coba lihat dulu di atas, ruangan di atas, siapa tahu kosong kan. Kalau nggak kosong ya
Kita lihat situasinya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Ada tadi yang belum di absen? Nggak ada. Sudahlah, kalian sudah terlambat. Ya, saya tutup pertemuan pagi ini dengan sama-sama mengucapkan adalah Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.